Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Misti. Teman-teman penasaran gak dengan cerita Misti hari ini? Cerita Misti hari ini tentang marah merusak pahala puasa. Teman-teman mau mendengarkan? Siap. Disimak ya, didengarkan ya. Suatu hari, Misti pulang dari sekolah. Misti pulang dengan muka yang cemberut dan sangat terlihat merah marah. Misti marah-marah, bahkan mengucapkan salam dengan nada yang sangat tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mengucap salamnya seperti itu? Kok kayak orang marah sih? Yah, Misti kesel sama teman-teman. Kesel kenapa? Teman-teman itu lagi belajar berisik terus. Pas Misti ingetin, malah pada marah ke Misti. Semuanya pada cemberut, marah, gak mau ngomong sama Misti. Misti kan jadi kesel, Umi. Dibilangin yang baik malah kayak gitu. Misti benci sama mereka. Lihat aja besok. Misti kalau punya sesuatu, Misti gak bakal bagi ke mereka. Dasar mereka itu jahat, mulutnya gak pernah bisa bener. Katanya kasar, diingetin malah kayak gitu. Astagfirullah, kok anak Umi marah-marah sih? Misti kan lagi puasa. Kesel Umi, kesel. Misti ingat, kalau orang yang lagi puasa marah-marah itu akan seperti apa ya? Seperti apa? Seperti apa-apa dong Umi. Ya marah aja. Enggak gitu dong. Apa coba ingat-ingat? Apa ya? Kalau orang marah, puasanya batal ya? Bukan itu sayang. Nih, puasa orang yang sedang marah-marah itu enggak batal, tetapi pahalanya itu berkurang, pahalanya rusak. Pahalanya rusak. Iya, kalau orang yang marah-marah pahalanya rusak. Emang Misti enggak sayang sama puasanya? Sayang sih Umi, tapi kesel banget Umi. Aduh, Misti kesel banget sama teman-teman. Misti dengerin, orang berpuasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi kita dianjurkan juga untuk menahan dari hawa nafsu, salah satunya dari marah. Nah, kalau puasa Misti mau diterima, puasa Misti mau dapat pahala, Misti harus bisa menahan amarah Misti, menahan hawa nafsu Misti. Iya Umi, tapi kesel Umi. Ya Allah, Misti kesel banget ke mereka. Misti mau Umi kasih tahu nggak 5 cara menahan emosi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau deh Umi, biar puasa Misti nggak rusak. Apa aja sih Umi? Nih, cara yang pertama, Misti membaca ta'awudz. Nih, marah itu kan datangnya dari setan. Nah, agar kita terhindar dari setan, seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200, dan jika setan datang menggoda kamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan mengetahui. Oh gitu, mesti coba deh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Gimana? Masih marah nggak? Masih Umi, dikit aja. Masih ada gondok, masih ada kesel di hati Misti. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, diam. Diam gimana Umi?
Justru kan tadi Misti ngingetin teman-teman untuk diem, tapi mereka malah jahat. Mulutnya itu nggak dikontrol loh Umi. Bahasanya, astagfirullah, dia malah bahasa kasar ke Misti. Misti tuh kesel dasar. Anak nakal, anak jahat. Nah, gitu yang dimaksud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Kenapa harus diam? Karena orang yang marah itu cenderung didorong untuk berkata yang kasar. Perkataannya tidak terkontrol seperti Misti tadi. Ngatain mereka jahat, ngatain mereka nakal. Nah, agar kita tidak kelepasan berkata hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu lebih baik kita diam. Mesti diam. Dasar gara-gara mereka. Dah deh, mesti diam Umi. Terus cara yang ketiga, Misti sekarang harus berganti posisi. Sekarang nih Misti lagi berdiri kan, marah-marah terus dari tadi nyerocos. Kita duduk yuk, biar emosinya berkurang. Gimana? Masih enggak? Masih Umi? Masih Umi. Udah duduk juga masih. Ini ada keselnya masih. Ya udah, Misti berbaring sini di pangkuan Umi. Biar emosinya lebih reda lagi. Ya udah, Misti berbaring. Bagaimana? Anak Umi masih marah nih, masih kesel. Masih Umi. Masih nggak terlalu kayak tadi, tapi masih kesel. Terus apalagi sih yang dianjurkan Rasulullah tadi katanya ada 5, baru 3. Yang keempat apa sih Umi? Biar Misti lebih tenang lagi, nggak marah-marah lagi. Yang kelima, Misti sekarang harus pergi ke kamar mandi. Misti harus mengambil air wudhu. Seperti hadis riwayat Abu Daud yang berisi, apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudhu. Berwudhu ya? Kenapa harus wudhu sih Umi? Iya, marah itu kan berasal dari api. Maka dari itu harus dipadamkan dengan air agar lebih sejuk lagi hati Misti. Gitu ya. Oke deh, Misti wudhu dulu ya Umi. Mi, udah nih. Dikit lagi. Misti udah tenang sih. Udah adem. Udah sih, udah lumayan. Alhamdulillah, udah gak kesel lagi. Mi, kalau nanti Misti mengalami hal seperti ini lagi, terus Misti marah, Misti kesel, kira-kira apa yang harus Misti lakukan? Misti harus melakukan 4 hal tadi. Dan yang paling utama, Misti harus selalu mengingat wasiat Rasulullah SAW. Wasiat apa Umi? Wasiat seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang mengatakan dari Abu Daud radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Berikanlah saya wasiat. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, jangan marah. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah berikanlah saya wasiat. Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah berkata lagi, jangan marah. Nah itu hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau Misti marah, Misti harus selalu mengingat wasiat Rasulullah SAW tersebut. Baik deh Umi. Maaf ya, Misti tadi udah marah-marah. Umi juga jadi kena deh. Misti jadi berkata yang tinggi ke Umi. Maaf ya Umi ya. Gak apa-apa sayang. Mulai dari sekarang, Misti harus bisa memanajemen emosi Misti. Ya Umi, insya Allah. Terima kasih ya Umi. Udah memberitahu Misti 5 cara untuk tidak marah. Sama-sama.
Teman-teman, itulah cerita mistik kali ini. Teman-teman ingat selalu ya, dicatat ya tipsnya, ini bagus loh. Jadi kalau nanti teman-teman mengalami hal seperti mistik, marah, teman-teman bisa melakukan 5 cara tersebut. Baik teman-teman, Misti pamit ya. Sampai jumpa lagi di kemudian hari di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.